Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Faizi, NIM 2019 71134. Di sini saya akan membuat rangkaian resistor kapasitor. Pada teori modul ini sebelumnya sudah dijelaskan pada saat praktikum. Saya akan menjelaskan sedikit tentang kapasitor. Kapasitor yaitu pada saat pengisian atau ada sumber tegangan berfungsi sebagai penyimpan arus atau pengaman. Langsung saja ke video simulasi. Pertama, membuat pengisian kapasitor. Pasang DC power. Lalu pasang resistor 10K. Lalu pasang kapasitor. Kapasitor ini pada saat pengisian atau ada sumber tegangan berfungsi sebagai penyimpan arus atau pengaman. Kapasitor adalah plat yang dipasang berdekatan dan dipisahkan oleh bahan dieelektrik. Jika salah satu platnya dihubungkan dengan sumber positif, maka plat tersebut akan bermuatan positif. Kita ubah menjadi 2200 mikrofarad. Lalu oke. Setelah itu hubungkan positif sumber tegangan ke resistor. Lalu resistor dihubungkan ke kapasitor. Lalu kapasitor dihubungkan ke negatif sumber tegangan. Lalu pasang ground. Jika tidak ada ground, maka rangkaian tidak akan berjalan. Kita akan mencari grafik yang akan dihasilkan pada rangkaian tersebut. Caranya, klik simulate, lalu pilih analysis dan simulation. Lalu pilih transient. Lalu ubah initial condition menjadi set to 0. Start time 0. End time diubah menjadi 270. Lalu ubah maksimum time step menjadi 35 dan initial time step diubah menjadi 35. Lalu klik output, lalu pilih tegangan, lalu save. Setelah itu kita running. Kita akan melihat
tegangan pada saat waktu berapa tegangan itu mencapai 12 volt. Caranya, klik export to Excel, klik OK. Ini data dari grafik. X yaitu waktu dan Y itu tegangan. Jika waktu 0 maka tegangan 0. Saat 270 detik maka tegangannya menjadi 12 volt. Kita lanjut ke pelepasan kapasitor. Pada saat pelepasan atau tidak ada sumber tegangan, dia sebagai sumber tegangan. Kita ubah initial condition menjadi 12 volt, lalu OK. Kita buat junction. Caranya, klik flash, lalu klik junction, lalu kita pasang pemisah, yaitu pilih switch DI-PSW 1, lalu klik simulate. Klik save, lalu kita running. Kenapa grafik tidak mencapai 0 volt? Karena kapasitor tidak dapat melepas muatan itu sampai 0 volt. Jika ingin melepas sampai 0 volt, kita harus kasih jumper pada kedua kaki pada kapasitor tersebut, maka dia bakal menjadi 0. Di sini kita akan melihat tegangan pada waktu berapa tegangan itu 0. Klik export to Excel, lalu OK. Ini data. X adalah waktu, Y adalah tegangan. Jika waktunya 0 maka tegangannya 0. Saat 270 second maka tegangannya 3,61, 10 pangkat min 5. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan lanjutan dari penjelasan dari teman saya tadi yang sudah menjelaskan tentang pengisian serta pelepasan kapasitor. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengisian dan pengeluaran induktor. Nah, induktor sendiri itu, pada induktor juga terdapat atau terjadi peristiwa transition atau keadaan dari keadaan bertegangan menjadi tak bertegangan, ataupun sebaliknya dari tak bertegangan menjadi bertegangan. Nah, di sini kita langsung saja kita buat DC power. Kita ambil di bagian flash source, lalu di bagian source, lalu kita pilih power source dan pilih DC power.
Nah, di DC power ini kita membutuhkan tegangan sebesar 6 volt. Kita ubah jadi 6 volt, lalu kita oke. Lalu kita buat resistor, sama ada di play source, lalu di basic, dan kita pilih resistor. Resistor kita butuh sebesar 10k ohm atau 10.000 ohm. Oke, lalu kita letakkan di sini. Nah, setelah kita membuat resistornya, selanjutnya kita buat induktornya. Sama saja berada di sini di basic, lalu induktor. Induktornya kita membutuhkan 2,5 mH. Oke, letakkan di sini. Nah, jika semua komponen telah dibuat, kita sambungkan atau hubungkan yang dari DC power menuju ke resistornya. Nah, lalu yang dari resistornya menuju ke induktornya. Begitupun dari induktornya menuju kembali ke sumber tegangan DC-nya. Nah, setelah ini jangan lupa kita letakkan ground, karena kalau tidak ada groundnya, rangkaian tidak akan berjalan. So, ground. Letakkan. Nah, jika rangkaiannya sudah jadi, kita menuju simulate, lalu analysis and simulation, lalu ke transient. Nah, pada transient ini di bagian initial condition kita ubah menjadi set to 0. Lalu yang di start time biarkan saja, dan yang di end time kita ubah menjadi 1E006. Nah, 1E006 ini bisa dibaca 1 kali 10 pangkat min 6. Nah, selanjutnya di bagian maksimal time step-nya atau Tmax-nya kita checklist, lalu ubah sama seperti di bagian end time, yaitu 1E006. Begitu juga di initial time step-nya kita checklist, lalu kita ubah 1E006. Lalu bagian output, karena kita induktor, maka yang dicari adalah arusnya. Kita add, lalu save. Nah, setelah sudah, kita running. Nah, ini adalah hasil dari grafik masukan dari induktor. Nah, jika ingin melihat datanya, kita klik di bagian export to Excel. Oke. Di sini datanya. Ini adalah data yang dihasilkan dari keluaran masukan induktor. Di sini X adalah waktunya dan Y hasil dari arusnya. Nah, kemudian selanjutnya kita lanjut ke pelepasan induksi. Untuk melakukan pelepasan induksi, kita membutuhkan junction. Kita cari di place, cari junction, lalu letakkan di sini, klik, lalu blok sampai ke bawah. Nah, jika sudah, kita cari switch di sini. Nah, kita cari switch di bagian play source dan di basic switch.
Nah, di sini switch kita ambil yang DIPSW1. Oke, lalu letakkan di bagian sini untuk memutus arusnya. Nah, sekarang tidak ada arus yang mengalir ke kapasitornya. Nah, di kapasitornya kita ubah value-nya. Klik 2 kali. Nah, di bagian initial condition kita checklist dan diubah. Tadi seperti di data kita dapatkan initial condition sebesar 0,006. Kita klik OK. Nah, di sini IC-nya tadi yang di bagian pengisian kita mengisi dan mendapatkan arus sebesar 0,0006 ampere. Nah, setelah sudah di sini, oh ya, di sini pada induktor yang berbentuk kumparan ini dia itu menyimpan energi listrik dalam bentuk medan magnet. Jadi listrik yang disimpan di induktor ini disimpan dalam bentuk medan magnet. Nah, jadi sudah kita running. Nah, ini adalah data grafik yang kita dapat dari pelepasan atau keluaran induktor. Dan jika ingin melihat di datanya, kita ubah di bagian export to Excel. Klik OK. Kita lihat. Nah, ini adalah data dari keluaran induktornya. Terdapat 18 data. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan tentang pengisian dan keluaran induktor. Bila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.